Pemirsa, Capres Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan membahas isu-isu krusial saat debat Capres kedua, 7 Januari mendatang. Isu-isu itu termasuk kebutuhan dasar alutsista hingga kondisi pekerja migran Indonesia. Jelang debat kedua calon presiden 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan akan membawa isu-isu krusial terkait alutsista hingga pekerja migran Indonesia. Hal itu dikatakan Ganjar saat mengunjungi pabrik mainan plastik di Kendal, Jawa Tengah, Selasa siang. Menurut Ganjar, kebutuhan dasar alutsista dari 3 matra, yakni darat, laut, dan udara, harus dipersiapkan secara matang untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Ganjar juga meyakini bahwa Indonesia bisa memiliki kemampuan untuk memproduksi sendiri alutsista. Bagi masyarakat Indonesia, Pak, terkait dengan pertahanan dan keamanan? Oh, banyak sekali kalau kita bicara dari sisi alutsista dan kebutuhan dasar yang mesti terpenuhi, maka matra darat, laut, udara sekarang mesti kita siapkan sungguh-sungguh. Dan yang kita tanya adalah penggunanya. Jangan sampai penggunanya tidak siap. Maka kalau kita mau bicara transisi alutsista, maka transisinya jangan kejauhan karena peralatan alutsista makin hari makin modern. Yang kedua, tentu kita berbicara soal industri pertahanan dalam negeri yang sebenarnya kita punya kemampuan. Kalaulah kebutuhan itu tinggi, kan lebih produksinya juga ada di dalam negeri. Itu salah satu contoh. Tapi dari sisi polugri yang lain, memang ada yang kepentingan. Selain alutsista, Ganjar Pranowo juga akan membawa isu penting lain terkait pekerja migran Indonesia, perbatasan negara, dan organisasi internasional. Semua isu tersebut akan dikemukakan Ganjar saat debat kedua Capres yang rencana akan berlangsung pada 7 Januari mendatang. Semua isu tersebut akan dikemukakan Ganjar saat debat kedua Capres yang rencananya akan berlangsung pada 7 Januari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini calon presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo meluncurkan program pemutihan hutang petani pada hari ke-36 kampanye di Desa Wilalung, Demak, Jawa Tengah. Ganjar menemui para petani beras di Desa Wilalung. Kunjungan ini sekaligus untuk meluncurkan salah satu program unggulannya, yakni pemutihan utang petani. Program ini tentu sangat disambut antusias oleh masyarakat, terutama para petani kecil. Bahkan Ganjar berjanji akan menghapus utang para petani senilai 600 miliar rupiah jika terpilih menjadi presiden. Sementara itu, Prabowo Subianto mengunjungi Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak para santri untuk senantiasa mencintai Indonesia hingga akhir hayat. Setibanya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung disambut para santri. Prabowo menghadiri acara haul dan doa santri untuk negeri sambil bersilaturahmi dengan pengurus Ponpes dan sejumlah ulama. Pengasuh pondok pesantren menyebut sosok Prabowo sudah dianggap sebagai keluarga. Dalam sambutannya, Prabowo mengajak para santri untuk senantiasa mencintai Indonesia hingga akhir hayat. Beliau hadir ini sebagai kapasitas ingin menghadiri haul akbar. Ya, kebetulan haul ini kan bertepatan di awal tahun, sekaligus jadi momen kita untuk berdoa bersama kebaikan bangsa, kemaslahatan umat ini. Beliau berkenan hadir hanya karena haul malam, beliau bisa hadir pagi. Akhirnya kita buatkan acara forum silaturahmi dengan tajuk doa santri. Dalam acara ini, para santri dan ulama berdoa bersama agar gelaran pemilu 2024 bisa berjalan damai. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Belasan oknum anggota Satpol PP Garut menyatakan dukungannya kepada Gibran, Cawapres nomor urut 2. Video para pegawai pemerintahan itu viral dan membuat gaduh suasana politik di Kabupaten Garut. Komunikasi
bantuan polisi Pamung Praja. Viral video sejumlah oknum anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut, Jawa Barat memberi dukungan pada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Dalam video tersebut mereka menyatakan Indonesia butuh pemimpin muda di masa depan. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih. Ketua Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid mengatakan pihaknya telah melakukan sidang pleno dan akan segera memanggil Satpol PP yang berada dalam video viral ini. Yang jelas untuk semua pegawai pemerintah daerah itu pemerintah ya harus netral, itu harus netral. Tapi kami akan perlu salah satunya itu memastikan orang-orang yang ada di video itu statusnya dia honorer atau misalnya ASN baik itu P3K ataupun PNS. Itu yang dalam proses penelusuran yang ingin kami dapatkan informasi. Video dukungan oknum Satpol PP ini membuat gaduh karena ketidaknetralan ASN. Sementara pihak Pol PP Garut belum memberikan konfirmasi terkait kebenaran video yang viral ini. 6 oknum TNI ditetapkan tersangka buntut penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Kini mereka ditahan di Denpom 4 Surakarta. Enam oknum TNI ditetapkan tersangka buntut penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Kini mereka ditahan di Denpom 4/4 Surakarta. Pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponorogo. Dalam rekaman CCTV, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas, lalu menarik dan menganiaya para korban hingga terjatuh ke jalan. Kapuspen TNI, Brigjen Nugraha Gumilar menyatakan, dugaan pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum TNI sudah diinvestigasi oleh Denpom Surakarta. Sementara Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atikoh menjenguk relawannya yang menjadi korban penganiayaan di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. 2 dari 7 relawan masih dirawat intensif dan Siti Atikoh tak kuasa menahan tangis saat mendengarkan kisah kelam yang dialami relawan Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melapor. Pasangan Prabowo Gibran terpasang di landmark Welcome to Batam melanggar aturan. 2 baliho dengan ukuran besar ini diturunkan Bawaslu Kepulauan Riau. Kawasan Welcome to Batam mendadak menjadi perbincangan akibat baliho Prabowo Gibran dipasang pada 2 huruf O yang dituliskan Welcome to Batam. Baliho Prabowo Gibran dipasang mengikuti pola huruf O pada ikon tersebut. Atas temuan pelanggaran ini, Ketua Bawaslu Kepri Zulhadri menghubungi Bawaslu Kota Batam dan Wascam untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Pencopotan baliho Prabowo Gibran dilakukan sebagai tindakan tegas karena adanya pelanggaran aturan kampanye dengan memasang alat peraga yang tidak sesuai ketentuan. Iya, mungkin dia pelanggaran dari tempat lokasi ini ya, lokasi zona yang telah ditetapkan KPU. Bahwasanya di lokasi yang telah ditetapkan itu tidak memasuki area ini, makanya ini harus segera kita akan tertibkan. Namun dalam hal itu kita sesuai dengan PKPU dan juga regulasi yang sudah KPU tetapkan tentang zona yang diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye itu tidak sesuai dengan apa yang dipasang saat ini. Welcome to Batam merupakan salah satu ikon yang menjadi sasaran wisatawan mancanegara dan lokal untuk bersuah foto sehingga pemasangan baliho Prabowo Gibran dianggap merusak estetika monumen. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kotak kardus logistik pemilu 2024 ditemukan di sebuah gudang ilegal di Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Proses pengantaran logistik dilakukan oleh jasa ekspedisi ilegal dan tidak dikawal polisi. Badan Pengawas Pemilu dan pihak kepolisian menemukan gudang ilegal tempat penyimpanan logistik pemilu 2024 di Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli, Sumatera Utara.
Logistik pemilu yang ditemukan tersebut merupakan kebutuhan untuk 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Sebelum ditemukan, ratusan kardus logistik pemilu ini diduga diangkut dari Sibolga dengan menggunakan jasa ekspedisi yang juga ilegal dan tidak dikawal petugas. Kami dapat info dari pihak kepolisian, dikonfirmasi. Nah, setelah kami cross-check di lapangan, kami juga konfirmasi dengan pihak salah seorang rumah penduduk di Desa Sewe, Kecamatan Gunung Stoli, Kota Gunung Stoli. Beliau mengatakan bahwa membenarkan bahwa di rumah yang ditempati itu ada barang logistik yang seyogianya itu disampaikan di gudang logistik resmi KPU Kabupaten Kota sekepulauan. Namun pada perjalanannya hasil ekspedisi yang disampaikan yang tiba di kepulauan ternyata tidak resmi sampai di gudang logistik. Berdasarkan hasil penelusuran kami, di dalam kotak atau kardus yang ada di salah satu rumah penduduk itu ada berupa C plano yang ada di dalam kardus, tetapi kondisi kardus memang sebagian besar dalam keadaan rusak. Penemuan 476 kotak kardus logistik pemilu di gudang ilegal ini membuat publik kembali bertanya-tanya dan curiga akan terjadi kecurangan saat pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Bawaslu Jakarta Barat berencana memanggil ulang partai dan caleg yang alat peraganya menimpa pengendara motor di Kembangan, Jakarta. Menurut Bawaslu, jika sudah membuat orang lain celaka atau terluka, bisa jadi ranah polisi untuk memberikan sanksi. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan sejumlah pengendara motor tertimpa alat peraga atau spanduk dari partai di kawasan Kembangan, Jakarta Barat beberapa hari lalu. Badan Pengawas Pemilu Jakarta Barat berencana akan memanggil ulang pihak pemilik spanduk yang mencelakai pengendara. Bawaslu sendiri akan melakukan evaluasi terkait pemasangan alat peraga dan spanduk di tempat-tempat yang tidak dilarang. Evaluasi dimulai dari ikatan alat peraga hingga material penunjang yang diperlukan untuk memasang alat peraga. Yang jelas-jelas tempat yang dilarang itu adalah sarana pendidikan, tempat ibadah, sarana pemerintah, terus kemudian juga jalan-jalan protokol, flyover, kemudian juga JPO, rumah sakit, ya fasilitas pemerintah itu memang semuanya dilarang. Terkait peristiwa ini, Bawaslu hanya bisa memberi sanksi administratif. Jika dirasa sudah merugikan dan membahayakan nyawa, maka kasus ini akan diserahkan ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.